Halo semuanya, kali ini saya akan bahas yaitu tentang ikatan kimia ya. Karena ada beberapa teman kita yang request gimana buat ikatan kimia itu. Oke, ini saya akan ngajarin konsep-konsepnya aja, cara mudahnya bagaimana. Tapi ada satu syarat kayak gini, supaya teman-teman bisa lebih mudah mengerjakan yang namanya ikatan kimia, teman-teman harus tahu atau harus udah hafal nih golongan 1 sampai golongan 8 kayak gitu. Kalau teman-teman pengen tahu cara cepatnya gimana, lihat aja nanti dicek di video-video sebelumnya udah ada ya. Oke, nih atau enggak nanti lihat aja nanti di atas ya, di bagian atasnya. Nanti saya bakal buat itunya, videonya. Oke, kita lihat dulu ikatan kimia ini, itu nanti dibedakan. Oke, jenis ikatannya. Oke, ada yang pertama yaitu ikatan ion. Terus ada yaitu ikatan kovalen. Oke, nih teman-teman perlu ingat. Oke, kita bagi aja ya, supaya teman-teman lebih bisa mengerti, lebih mudah memahaminya. Jadi ini konsepnya. Yang pertama adalah ikatan ion. Ikatan ion ini itu terbentuk antara unsur logam dan unsur non-logam. Oke, kalau dia logam berarti unsur itu mudah melepaskan elektron. Oke, mudah melepaskan elektron. Sedangkan kalau non-logam, ini dia yang mudah menangkap elektron. Oke, jadi ini untuk ion. Kalau untuk membentuk senyawanya, oke, misal nih, X, A plus ketemu dengan Y, B min, plusnya ini angkanya aja ya. Jadi yang A sama B ini yang muatannya kita nggak pakai. Jadi B ini bakalan jadi indeksnya Y, sedangkan A ini menjadi indeksnya Y, sedangkan B ini menjadi indeksnya si X. Kayak gitu. Oke, ini cara pembentukan senyawanya kalau dia ikatan ion. Terus lanjut lagi yaitu ada yang namanya ikatan kovalen. Oke, kalau ikatan kovalen, ini oke. Jadi ikatan logam ini itu terjadi karena serah terima elektron. Oke, serah terima elektron yaitu logamnya melepaskan elektron atau yang menyerahkan, sedangkan yang menangkap elektronnya itu adalah non-logam. Ingat ya, elektron yang dilepaskan itu harus ditangkap semuanya. Jangan misal nih, yang dilepaskan ada 2 tetapi yang ditangkap 1 itu nggak bisa. Oke, jadi harus sama. Sedangkan ikatan kovalen ini terbentuk antara unsur sesama non-logam. Oke, sesama non-logam. Berarti ini sama-sama mudah menangkap elektron. Oke, dia mudah menangkap elektron. Oke, karena dia mudah menangkap elektron, makanya kovalen ini itu terbentuk karena apa? Karena pemakaian bersama. Oke, pemakaian bersama. Karena dia pemakaian bersama, jadi gini, teman-teman perhatiin cara gampangnya untuk kovalen. Kalau dia kan pemakaian bersama nih, ya kan? Kalau dia yang dipakai bersama itu dia 1, jadi nih masing-masing unsur kalau dia butuh 1, berarti dia harus memberikan 1. Oke, jadi misal A berikatan dengan B, si A-nya butuh 1, berarti dia harus ngasih 1 ke B. Nggak boleh yang namanya maksudnya tidak fair, dia harus fair. Jadi kalau A ngasih 1, si B juga ngasih 1. Jangan sampai nih yang A-nya ngasih 1, tapi B-nya ngasih 2, itu nggak bisa. Oke, jadi kalau masing-masing unsur itu memberikan 1 elektron, itu ikatannya ikatan tunggal. Oke, sedangkan kalau masing-masing elektron itu memberikan 2 elektron, berarti ini ikatan rangkap. Oke, dan kalau misalnya dia butuh 2 elektron, berarti dia harus memberikan 2 elektron, tergantung kepada unsurnya siapa. Oke, ini rangkap 2. Sedangkan kalau dia memberikan 3, oke, berarti sama-sama harus memberikan 3 ya. Berarti ini dia akan membentuk ikatan rangkap 3. Oke, ini yang berikan 2, ini yang berikan 1. Oke, jadi ikatan tunggal, rangkap 2, rangkap 3. Jadi ikatan kovalen karena pemakaian bersama elektron. Oke, terus ada satu lagi nih jenis ikatan kovalen, oke, yang namanya kovalen koordinasi. Oke, bedanya dengan kovalen yang ini, oke, bedanya gini.
Kalau ikatan kovalen ini, ya kan, dia harus pemakaian bersama. Pemakaian bersama, pokoknya yang namanya kovalen itu adalah pemakaian bersama. Tetapi kovalen yang ini, yang tunggal rangkap sama rangkap 3, ini dia sama-sama memberikan. Jadi kalau A sama B berikatan, jadi si A ngasih, si B ngasih, kayak gitu. Berapa yang dikasih harus adil. Dikasih A ngasih 1, si B juga ngasih 1. Kalau si A ngasih 2, si B juga ngasih 2. Tetapi ikatan kovalen koordinasi, oke, ini kovalen, ini juga pemakaian bersama elektron. Tetapi ada tetapinya. Nah, elektron yang dipakai, oke, jadi pasangan elektron yang digunakan bersama, bedanya ya, yang digunakan bersama itu berasal dari salah satu unsur. Oke, dari salah satu unsur. Sedangkan unsur yang lainnya, dia nggak memberikan apa-apa. Jadi dia cuma numpang untuk berikatan aja. Atau dia menyediakan ruangnya supaya dia bisa berikatan dengan unsur yang memberikan satu pasang elektron. Itu yang dipakai bersama. Gitu ya, beda ya. Jadi dia sama-sama kovalen, itu adalah pemakaian bersama. Tapi bedanya kalau kovalen yang ini, yang tunggal rangkap-rangkap 3, itu dia memberikan masing-masing elektronnya yang unsur berikatan. Sedangkan kalau kovalen koordinasi, itu cuma satu unsur yang memberikan pasangan elektron. Ingat ya, pasangan berarti satu pasang. Dia memberikan 2 elektron yang digunakan untuk dipakai bersama, itu berasal dari salah satu unsur. Sedangkan yang lainnya nggak ngasih apa-apa. Kayak gitu. Bisa ngerti kan? Oke. Demikian dulu untuk pembahasannya ya. Untuk teorinya. Nanti untuk contoh-contohnya teman-teman cek aja di video sebelumnya.